Selamat pagi Dewan Penguji Uji Kinerja Pendidikan Profesi Guru Tertentu Agama Katolik Tahap 3 2025. Perkenalkan, nama saya Jumila dengan NIM 253098499 dari LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Katolik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Air Besar, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pada fase D kelas 7, materi Aku Bangga Sebagai Laki-Laki dan Perempuan dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Berdiri, ucapkan pagi. Pagi juga. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa pembukaan, Ibu minta kesediaan Erismawati. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang kuasa, Tuhan Yesus sang pencipta, syukur selalu mengucapkan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang mulia. Ya, baiklah, silakan duduk. Terima kasih Erismawati, Lisius Iqbal, Manda Sapira, Monica Nada, Patricia Degea, Nari Rati. Sudah pada sarapan? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Iya. Sebelum kita belajar, Ibu mengingatkan kembali pelajaran kita minggu lalu. Masih ingat nggak anak-anak? Iya. Apa ayat yang menyatakan penciptaan manusia menurut citra Allah? Jemadi? Iya. Alkitab Kejadian 1 ayat 7. Iya. Yang kedua, apa arti manusia diciptakan menurut citra Allah? Ya. Ayo, nah. Iya, Erisma. Iya, menurut gambar dan rupa Allah, maka diciptanya dia. Iya. Ibu mau tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang akan dipelajari? Dijawab ya. Nomor 1. Menurut Alkitab Kejadian bab 1 ayat 27, bagaimana Allah menciptakan manusia? Menurut gambar dan rupa Allah. Maka diciptakan laki-laki dan perempuan. iya. Nomor 2, siapa yang pernah dengar istilah LGBT? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah. Nomor 3, siapa yang bisa menjelaskan apa itu LGBT? Kalau gay, laki-laki. Iya, laki-laki tertarik sama laki. Menurut Gegen. Yang biseksual. Ah. Tadi Manda Sapira tadi nyebutnya apa?
perempuan ya Ketertarikan sama perempuan dan laki-laki. Ya, berarti kedua-duanya ya, maksudnya ya, Amanda ya. Ketertarikan dua jenisnya itu, perempuan dengan laki-laki. Dia maunya dengan laki-laki, maunya juga dengan perempuan ya. Saatnya kita akan memasuki materi kita yang bertema Aku bangga sebagai perempuan dan laki-laki, khususnya adalah penyimpangan terhadap ajaran agama. Ya. Ibu berharap siswa bisa menjelaskan kembali ajaran dasar Gereja Katolik tentang penciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. 2. Mengidentifikasikan pandangan Gereja Katolik terhadap kecenderungan homoseksual dengan benar. 3. Menganalisis mengapa tindakan homoseksual dianggap penyimpangan dengan benar. 4. Menilai pentingnya sikap kasih, hormat, dan kepekaan terhadap orang dengan perilaku seksual penyimpangan dengan benar. 5. Merumuskan poin kampanye kodrat identitas seksual dan isu LGBT dengan baik. Alurnya yang kita akan adakan di dalam kelas ini adalah menerima LKPD-nya, 2. mengamati 3 gambar, 3. menentukan permasalahan yang ada pada 3 gambar, ke-6. membuat karya kampanye kodrat identitas seksual oleh Allah dan menolak LGBT, ke-7. terakhir mempresentasikan hasil karyanya. Setelah mempelajari materi ini, kalian akan mendapatkan manfaat, di antaranya 1. menyadari dan menghayati bahwa manusia diciptakan Allah sebagai laki-laki dan perempuan dalam Alkitab Kejadian bab 1 ayat 27 dengan martabat yang setara, unik, dan berharga. Kedua, memahami alasan mengapa perkawinan sesama jenis bertentangan dengan hukum kodrat, memahami isu-isu sosial kontemporer LGBT yang sedang marak dikampanyekan. Untuk memulai pelajaran ini, Ibu ada 3 gambar. Ya, 3 gambar. Silakan dicermati dengan baik ya anak-anak. Ya, yang pertama gambar Primary Leaks mendukung kembali kampanye LGBT. Ada lihat anak-anak? Ada. Yang kedua, kemudian ada sebuah berita di stasiun televisi atau TV1, di mana di sini menyebutkan pesta gay di Bogor dengan tarif 2.000 per peserta. Ada lihat nak? Ada nggak lihatnya? Ya, diperhatikan, disimak enak ya. Dan yang ketiga terakhir, nah, yang terakhir, ada lihat yang terakhir nak? Nah, itu seorang kaum imam. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang dapat kalian simpulkan dari ketiga gambar tadi? Ya, ya. Juna, boleh? Dari ketiga gambar tadi. Kamu juga? Ayo, berikan kesimpulannya. Bisa beres? Nah, sudah? Ya, kesimpulannya. Penyimpangan terhadap ajaran gereja. Menyimpulkan penyimpangan terhadap ajaran gereja. Ya. Jadi, dari ketiga gambar ini, yang pertama, ulangi lagi. Ya.
Yang kedua dan ketiga adalah kita ambil kesimpulannya bahwa di mana-mana ada namanya berita LGBT, baik dari kampanye sampai di berita televisi sampai dengan organisasi gereja. Nah, ya. Nah, itu kesimpulan kita. Sekarang yang kedua mengenai permasalahannya LGBT itu sudah ada di mana-mana. Ya Jumadia, LGBT itu sudah ada di mana-mana, baik dalam kalangan masyarakat maupun sampai ke organisasi ajaran gereja Katolik. Nah, berarti ada sebagian kaum awam, kaum imam, bukan kaum awam, kaum imam yang merasakan dan mengaku bahwa dirinya termasuk LGBT, ya. Ya, bisa. Terus yang ketiga itu bagaimana kita menyikapinya? Nah, kita akan lebih melusuri lebih jauh lagi bagaimana ajaran gereja Katolik mengenai identitas seksual dan menanggapi isu LGBT. Ayo kita selidiki dan kita cari lebih jauh lagi. Ibu akan membagikan LKPD dengan kelompoknya masing-masing. Di dalam LKPD ini ada yang namanya lampiran paling depan. Ya, paling depan. Nah, tulis nama kelompok kalian di bagian paling depan. Udah ditulis, Nang? Namanya? Udah. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang ya. Nah, kalian harus mengerjakan kegiatan 1. Buka LKPD-nya. Ibu kasih waktunya 15 menit dari sekarang. Nah. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Sekarang jam 8 lewat 37 lewat 37, 15 menit Erang dihitung ya. Ada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Nah, selesainya nanti jam 8.52. Ya. Diingat, ada kesulitan kan? Ada kesulitan kan nih? Enggak. Ya. Harus saling tukar pendapat ya, Nong ya. Nah, ada yang mencari di Alkitab. Ya. Boleh buka Alkitabnya. Ada yang bawa Alkitab, cari di Alkitab, buka Alkitabnya nak ya. Ya. Kegiatan 1 ya. Kegiatan 1-nya dulu 15 menit. Ada yang menulisnya, ada yang mencari jawabannya ya. Harus ada kerjasama, saling tukar pendapat, saling menggali segala di Alkitab, mencari dan menggali tentang ajaran gereja Katolik di dalam Alkitab. Sudah sampai di mana, Nak? Mengisi kegiatan 1-nya udah sampai di mana? Sampai itu. Ini udah sampai di mana nih pengisiannya? Iya, dibesarkan Nong, ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, Dari awal Nong. dan share Nah, biar kawannya bisa dengar. kejadian buah Ya.
Hmm? Ya, nggak bawa HP. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalau misalnya seseorang itu melambai, ya fisiknya dia sebenarnya Ya, disimak Enong ya, itu juga sambil kalian ngisi kegiatan 1 bagian A dan B. dia berkata seperti itu. Ya, ada yang menyimak dan menyampaikan pendapatnya satu sama lain dan ada yang menjadi inetulen untuk menulisnya. Ini juga disimak. Sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan 2. Kegiatan 2-nya kalian harus memilih salah satu saja ya. Dalam kegiatan 2-nya Ibu kasih kalian waktu juga sama, waktunya 15 menit. Pilih salah satu cara kalian menyelesaikan soal yang kegiatan 2-nya. Apakah kalian pilih 1, membuat poster, 2, membuat tulisan di media sosial FB, IG, Twitter, dan lain-lain, kemudian linknya dikirim ke WA Ibu untuk kita lihat bersama. Ketiga, membuat video. Ya. Membuat video itu dalam waktu 30 detik. Nah, bagi anak-anak yang mengerjakan videonya, Ibu persilakan boleh di luar, tetapi jangan sampai di luar lingkungan sekolah. Waktunya 15 menit ya Nong ya. Ya. Iya ya. LKPD-nya dulu Nang, udah diisi tadi kegiatan 2, kegiatan 2. Iya, sudah juga. LKPD kegiatan 2-nya sudah diisi juga. Nih LKPD-nya ya. Nah, bagian terdepannya ya, silakan. Ingat ya waktunya tadi Nang, 15 menit. Nah, di situ boleh ya. Nggak boleh di luar lingkungan sekolah. Ya, dikerjakan ya. Kegiatan 2-nya dulu dikerjakan. Setelah itu kalian memilih salah satu dari bata. Ya, salah satu yang kalian pilih, apakah poster? Iya, tulisan. Ada yang tulisan, ada yang poster, ada juga yang video. Oh, ini tulisannya. Ya, ya, bisa wiris poster. Ya, dikerjakan ya. Waktunya 15 menit. Iya, bagus-bagus ya. Nah. Ya. Iya. Posternya bagus-bagus, perempuannya cantik-cantik, lakinya ganteng-ganteng. Ya, posternya ya. Nah, cantik ganteng katanya. Indah pemandangannya, bangga kan diciptakan laki-laki dan perempuan nih? Bangga. Nih. Perempuan sama perempuan. Itu gaya. Nah, dijelaskan. Ya, dijelaskan. Jangan membingungkan kamu, Nak. Lesbian, perempuan suka sama perempuan. Gay, laki-laki suka gay. Laki-laki sama-sama suka laki-laki. Sudah selesai belum nih?
Yang di luar silakan masuk. Kelompoknya Jumadi silakan perbaiki kursinya, Nak. Nah, pelan-pelan. Pelan-pelan. Hadapnya ke depan karena kita akan ice breakingnya biar tidak tegang ya. Hai. Kami sehat, cermat, ceria. Hai. Kami sehat, cermat, ceria. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kegiatan Karyanya ya. Ayo, di dalam karyanya itu yang kelompok berapa nih? Kelompok 1, karyanya apa? Poster ya. Pilih poster ya. Ya, poster. Ayo, teman-temannya ada lihat nggak? Ya. Gambarnya bagus-bagus ya. Hebat sekali mereka nih. Bisa gambarkan yang namanya laki-laki dan perempuan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ayo kelompok 2. Pilih bagian apa tadi tulisannya? Ya, tulisan. Ya. Terus? Iya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Halo semuanya. Halo. Mempersatukan hasil video yang gue buat tadi. Ya. Halo semua, kami dari SMP Negeri Besar, kami dari kelas 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok 3 mengenai LGBT penyimpangan terhadap ajaran gereja. Sebelum kami memulai kegiatan kami, kami memperkenalkan nama kami. Nama saya Mata Sukira. Nama saya Jumadi. Laki-laki dengan laki-laki, jangan ya dek ya. Perempuan sama perempuan, jangan ya dek ya. Kita perempuan, Yes. sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kesalahan, bicaralah baik-baik, bukan malah pergi bilang. Itu saja, terima kasih. Salam sejahtera. Untuk lihat video selanjutnya silahkan cari TikTok saya Dan namanya Iwan. iya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian karya kelompok 1, 2, dan 3. Mungkin masih ada masukan? Ayo nak, masih ada masukan? Nggak ada, nggak ada. Beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Luar biasa. Hasil karya kalian bagus-bagus semua. Itu berkaitan dengan materi kita. Membuka dasar iman penciptaan identitas seksual. Di situ ada lihat nak? Ada enggak? Ya, ini materi kita ya. Nah, di dalam Alkitab Kejadian bab 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Kedua, Kejadian bab 2 ayat 4, persatuan yang ideal adalah kesatuan daging antara laki-laki dan perempuan. LGBT. Nah, LGBT itu adalah penyimpangan ajaran agama Katolik. Bagaimana pendapat kita? Ada dua. Nah, kecenderungan dalam homoseksual dianggap suatu cobaan berat, ya, suatu cobaan berat atau penyimpangan. Tetapi di dalam bentuk itu ada juga kalau belum dilakukan belum juga dikatakan dosa berat. Kedua, perbuatan homoseksual dosa berat
karena bertentangan dengan hukum kodrat dan tujuan ganda persatuan seksual. Di dalam bentuk LGBT itu ada 3 pelanggaran moralnya. 1, melanggar hukum kodrat. 2, bertentangan dengan sakramen perkawinan. 3, penolakan pemberkatan gereja. Harus bagaimana kita menyikapi? Maka ada kata mutiara, kasihlah pribadinya dan tolaklah perbuatannya. Kita akan memasuki penutup pembelajaran kita. Ibu mau ngasih game untuk membantu kalian menarik kesimpulan materi kita pada hari ini. Ibu ada 4 kotak pertanyaan, ada 4 kotak jawaban. Silakan dibaca anak-anak dulu. Dibaca ya. Ya, main game. Nah. Ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Masih ada lagi 1 lagi, ayo anak-anak. Iya. Bagaimana pandangan gereja Katolik terhadap LGBT? Iya, bagaimana? Kecenderungan Kecenderungan homoseksual, cobaan berat. 2, perbuatan homoseksual dosa berat. Iya. Betul apa salah? Betul apa salah nih? Betul. Ya, tepuk tangan buat mereka Jumadi, kelompok Jumadi. Dianggap penyimpangan. Iya. Karena melanggar. Ya, kurang jelas nih. Kurang jelas kan nih? Karena melanggar kodrat bertentangan dengan sakramen, perkawinan, penolakan, dan pemberkatan. Benar apa salah nih? Benar. Tepuk tangan buat kelompok. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, apa tadi yang sudah kita pelajari? Ya? LGBT, penyimpangan terhadap ajaran gereja. Jika ada di sekitar kalian yang terlihat menyimpang dari kodrat seksual dari Allah, bagaimana seharusnya sikap kalian? Allah mengajarkan kita untuk saling saling mengasihi, Nah, sikap kita, Tuhan mengajarkan kepada kita harus saling mengasihi, menghormati, dan menjaga perasaannya ya. Tadi ada kata mutiara, masih ingat kata mutiaranya? Masih. Yang ini masih ingat? Masih. Kasihinilah pribadinya dan tolaklah perbuatannya. Untuk pelajaran agama Katoliknya hari ini sampai di sini, dan akan kita lanjutkan materi kita minggu depan yang bertema kemampuan dan keterbatasanku. Dari awal kita berdoa pembukaan, maka akhirnya juga doa penutup. Minta kesediaan sisa, silakan maju ke depan. Ya. Doa Bapa kami 1 kali, salam Maria 3 kali. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun ampun yang bersalah kepada kami. Dan jangan masuk kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapkan? Silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga.